Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasruk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Al-Kautsar. Ishfi'na ya syafi, ishfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat pengurus Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di Majelis Ilmu Al-Kautsar malam ini. Yang kedua, diucapkan selamat tahun baru 1446 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini Bapak dan Ibu makin sehat, makin kuat iman, makin giat beribadah, makin banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatut Tauhid pada halaman 113 alinea kedua. Ada koreksi nggak? Betul ya? Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus membuang sifat ragu-ragu atau was-was ini dengan mengetahui ini yang 50 ini. Ketika mengucapkan dua kalimat syahadah yang menjadi rukun Islam yang pertama, yaitu karena membacakan dua kalimat syahadah itu harus disertai dengan keyakinan kepada itikad yang 50 ini yang disertai dengan dalil adapun jalannya untuk mengetahui bahwa dalam dua kalimat syahadat itu tersimpan itikad 50. Sebab pada waktu mengucapkan syahadat uluhiyah berarti mengaku Tuhan kepada Allah, maka dari pengakuan ini lazimnya menetapkan adanya sifat istighna di Allah. Artinya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya, dan menetapkan adanya sifat ikhtiqar, butuh di makhluknya. Maksudnya bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluk, tapi sebaliknya bahwa makhluk itu butuh kepada Allah. Maka dengan tidak butuhnya Allah kepada makhluk itu mewajibkan atas adanya sifat wujud tidak baqo mukhalafatu lil hawadisi yaum binafsi wahdaniyah, dan sifat sama' basar kalam qauluhu sami'an basiran mutakaliman, dan mustahil adanya sifat yang berlawanan dengan sifat ini Allah. Serta tetapnya sifat jaiz di Allah dalam melakukan sesuatu yang mungkin, dan dengan butuhnya kepada Allah.
hayat, ilmu hayat dan kaum qadiron muridan, aliman dan hayat. Ya. Bapak Ibu ini muliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya kita kaji malam ini. Maka katanya, kita harus membuang katanya, sifat ragu-ragu atau was-was. Ini dengan mengetahui i'tiqad yang 50 ini katanya. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menjadi rukun Islam yang pertama itu. Karena katanya membacakan 2 kalimat syahadat itu harus disertai dengan keyakinan kepada i'tiqad yang 50 ini, yang disertai dengan dalil katanya. Gini, kalau dibaca kurang bisa dipahamin ya. Ketika Bapak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sekarang ini disebut syahadat, kalau istilah itu uluhiyah. Gitu. Yang ini disebut syahadat nubuwah. Gitu ya. Waktu Bapak bilang, Ibu bilang, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada yang disembah illallah, kecuali hanya Allah. Nah, pada waktu Bapak mengucapkan ini, sudah tersimpul di dalam ucapan ini sifat Allah gitu, yang 21 itu ya. Yang 20 di sini nih, waktu mengucapkan ini 20 yang wajib, 20 yang mustahil, bukan 21, 41. Yang satu jaiz, jadi jumlahnya 41. Jadi waktu Bapak bilang asyhadu alla ilaha illallah, di pikiran Bapak, di pikiran Ibu sudah tercetak, terpetakan 41 sifat Allah gitu. Bisa tangkap ya? Apa itu? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu hayat, dan seterusnya. Sudah terpetakan di sini tuh mestinya, katanya gitu. Bisa tangkap ya? Pada waktu Bapak dan Ibu mempetakan seperti ini, gitu, di situ ada 2 hal yang bisa diangkat. Satu, kita menjadikan Allah istighna. Allah itu maha kaya. Karena maha kaya, dia tidak butuh ibadah makhluknya. Bisa tangkap nggak? Dia maha kaya, dia karena sumber segala sumber, fokus dari seluruh fokus yang ada di alam semesta itu. Karena dia maha kaya, maka kita manusia, ini Allah nih, posisi Allah nih. Jadi waktu Bapak mengucapkan asyhadu alla ilallah, apa memposisikan Allah sebagai
yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha pemurah gitu. Bisa tangkap? Orangnya banyak, ada suaranya nih. Mungkin karena nggak ngaji kemarin ya. Baik. Bersamaan dengan ini, Allah diposisikan sebagai istighna, maka manusia diposisikan sebagai iftiqar. 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 Iftiqarun. Manusia itu serba butuh. Artinya apa? Manusia ketika mengucapkan ini sangat membutuhkan Allah. Gimana membutuhkannya? Kita nggak bisa mengabaikan perannya Allah. Kita pasti butuh sama Allah. Contoh, ini jantung nih kan tiap hari kembang kempis gitu kan? Gitu. Sekali aja berhenti wassalam, ya, biar kumis melintang dada berbulu. Kalau jantungnya berhenti wassalam dia, gitu. Nah yang menggerakkan kembang kempis itu Allah, gitu. Jadi kita sangat tergantung pada kuasa Allah, gitu. Nah Allah seperti itu nih waktu Bapak bilang begini nih, nomor 41 sifat. Waktu Bapak bilang, Ibu bilang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya gitu Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Nah, pada waktu mengucapkan ini dia, Bapak sudah memposisikan ada 4 sifat yang wajib pada Rasulullah, gitu. Tabligh, amanah, fatonah, sidik. Ada sifat yang mustahil pada Rasul. Mustahil Nabi Muhammad itu dusta, gitu. Mustahil Nabi Muhammad itu bodoh, gitu. Lawanannya. Gitu. Ada satu sifat yang jaiz. Ada pada Rasulullah kalau di jumlah 9. Benar nggak? 9 tambah 41, 50. Nah, 50 ini i'tiqad 50 terbentuk dari ucapan 2 kalimat syahadat ini, gitu. Kalau Bapak dan Ibu menguasai i'tiqad 50 dianggap sudah memadai, gitu. Jelas ya? Sudah dianggap memadai, menguasai prinsip-prinsip pokok dalam bertauhid kepada Allah, gitu. 41 di sini, 9 di sini jadi 50 gitu. Bisa tangkap ya? Nah, kita lanjut dulu. Dari situ muncul nanti ya sifat-sifat yang selama ini sudah kita pelajari. Dengan keyakinan kepada i'tiqad yang 50 ini tadi itu, gitu. Yang disertai dengan dalil. Misalnya, mana buktinya Allah wujud? Ada dalilnya, karena sudah dipelajari dulu. Dalilnya paling sedikit 2. Dalil nakli, dalil akli. Dalil nakli, dalil yang diambil, dikutip dari kitab suci. Kedengaran? Misalnya, mana buktinya Allah wujud? Wujud artinya ada. Mustahil tiada. Dalilnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, serta isi di antara keduanya, gitu. Ketika kita membaca ayat itu, dari situ bisa disimpulkan adanya Allah wujud. Gimana nalarnya? Sekarang dalil aklinya. Apa yang ada di langit milik Allah, apa yang ada di bumi milik Allah, artinya adanya langit menjadi bukti adanya pencipta langit. Setuju nggak?
Adanya bumi dengan segala isinya menjadi bukti adanya pencipta bumi. Gitu. Jadi, begitu Bapak lihat langit, begitu Bapak dan Ibu lihat bumi, di pikiran kita ada Allah. Gitu. Setuju nggak? Kenapa? Karena nggak mungkin ada langit kalau nggak ada penciptanya. Pencipta langit bukan langit. Gitu. Kata orang sana beyond the sky, di balik langit itu. Siapa itu? Allah. Gitu. Jadi ketika ibu bapak ngelihat langit, ingat Allah. Begitu lihat bumi dengan segala isinya, ingat Allah. Kenapa? Semua ini ada karena ada Allah. Kalau begitu Allah wujud. Gitu. Wujud artinya ada. Setuju ya? Bagaimana kita bisa bilang Allah ada? Gitu. Padahal nggak bisa kelihatan, nggak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat tidak berarti tidak ada. Contoh, gitu. Saya selalu bilang nih pakai model ini cara berpikirnya. Bapak Ibu pernah nggak melototin matahari? Ulang lagi. Pernah nggak ngeliatin matahari nggak pakai kacamata hitam? Nggak ya. Kenapa enggak? Karena silau. Betul enggak? Boleh enggak karena silau Bapak bilang enggak ada matahari? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Gara-gara enggak bisa ngelihat matahari kita bilang matahari enggak ada. Enggak boleh. Sebab meskipun matahari enggak bisa dilihat, buktinya ada matahari itu. Mana buktinya? Ada panasnya, ada sinarnya, ada cahayanya, ada bayangannya. Jadi adanya panas, sinar, cahaya, bayangan menjadi bukti adanya sumber cahaya. Dan sumber cahaya itu matahari. Kalau menggunakan cara berpikir begitu, meskipun Allah nggak bisa dilihat, dia ada. Kenapa ada? Karena ada hasil ciptaannya. Ada langit, bumi, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan menjadi bukti ada penciptanya. Kalau begitu Allah ada meskipun nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Setuju nggak? Kita dalamin lagi. Kenapa nggak bisa dilihat? Gitu. Sebab kalaupun dipaksain kita nggak mampu ngelihatnya. Jangan ngelihat Allah, ngelihat langit yang begini luas nggak bisa. Kalau di Quran bilang Allah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Jangan 7 lapis, 1 lapis lagi nggak bisa kita lihat semua. Diem aja nih. Jangan 7 lapis, yang 1 lapis aja kita nggak bisa lihat semua. Paling yang kita bisa lihat paling sekitar-sekitar aja nih. Itu juga nggak bisa kita hitung. Apalagi 7 lapis langit. Apalagi kalau mengikuti pahamnya Profesor Tantowi Jauhari. Kata Profesor Tantowi Jauhari, 1 lapis langit 1 galaksi. 1 galaksi isinya 100 miliar planet. Padahal Allah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, artinya 7 itu bukan 7 begini. Kalau 7 begini Allah miskin karena sedikit amat tuh. 7 artinya kasroh, banyak. Mana buktinya kata Pak Tantowi Jauhari? Buktinya adalah semua serba 7. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, matahari, neraka 7 lapis, surga 7 lapis. Jadi kata 7 itu adalah cermin dari ungkapan orang dulu, orang zaman kuno menyebut banyak. Jadi orang dulu bisa ngitung paling banyak 7. Beda dengan orang Al-Kautsar, triliunan bisa dihitung. Kalau begitu 7 itu bukan 7 begini, banyak. Kalau begitu, kalau menurut Pak Tantowi Jauhari, Allah telah menciptakan 100 miliar galaksi. Kalau begitu, jumlah planet yang ada di langit yang 7 ini, yang 100 miliar ini, isinya 100 miliar kali 100 miliar planet. Atau 100 miliar kuadrat planet. Kalau kuadrat 100 miliar kuadrat aja kita nggak bisa ngelihat, apalagi penciptanya. Bisa tangkap nggak? Itu baru langit, belum aras. Aras itu akbar katanya, lebih besar.
daripada 7 lapis langit. Kalau langit ditambah arasy itu lebih nggak bisa lihat lagi kita, apalagi penciptanya gitu. Kalau begitu Allah ada meskipun nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Setuju nggak? Mari kita buktiin lagi Allah wujud. Nah, kadang-kadang ngaji mesti banyak uraiannya nih ya. Contoh, Bapak pernah berdoa nggak? Takut nama nyautinnya. Pernah apa nggak? Pernah, tiap hari gitu. Pernah nggak Bapak Ibu doanya dikabulkan Allah? Pernah, masa sih? Nggak, saya nggak bakal minta. Pernah kan? Begitu dikabulkan, tandanya Allah ada. Dia ngedenger, dia merespon gitu. Doa yang Bapak Ibu baca itu Allah denger, Allah kabulin. Kalau begitu Allah ada. Gitu. Itu baru satu tuh, Allah wujud gitu. Kalau begitu menurut ahli tauhid ini jangan ragu-ragu sedikit pun terhadap Allah gitu. Setuju nggak nih? Nah, sebab pada waktu mengucapkan syahadat uluhiyah itu tadi itu asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat uluhiyah katanya. Berarti mengakui katanya Tuhan kepada Allah. Jadi waktu Bapak bilang asyhadu alla ilaha illallah, Bapak mengakui, Ibu mengakui hanya ada satu yang disembah namanya Allah kata gitu. Maka dari pengakuan ini lazimnya menetapkan adanya sifat istighna tadi itu. Dari pengakuan asyhadu alla ilaha maka ada sifat istighna tadi di atas. Di Allah, ada pada Allah, artinya Allah Maha Kaya. Tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya. Allah nggak butuh. Kalau manusia nggak sholat, Allah nggak rugi. Kalau manusia sholat, Allah nggak untung. Allah nggak butuh karena dia Maha Kaya. Semua dia yang punya nih. Langit, bumi, segala isinya itu punya Allah semua. Tuh. Kalau kita sholat, Allah nggak untung. Kalau kita nggak sholat, Allah nggak rugi. Yang rugi kita. Kalau kita sholat, yang untung kita. Gitu. Dan menetapkan adanya sifat iftiqor, katanya. Butuh dari makhluknya. Maksudnya bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluk, tapi sebaliknya bahwa makhluk itu butuh kepada Allah. Tuh. Karena kita butuh pada Allah, maka kita mau beribadah. Tuh. Salah satu ibadah adalah doa. Tuh. Kenapa doa? Karena kita butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Enggak biasa enggak. Maaf nih, Bapak bisa sampai Masjid Al-Kautsar, Ibu sampai di sini duduk dengan nyaman, itu karena pertolongan Allah. Saya bisa hadir di sini juga karena pertolongan Allah. Kalau enggak nyampe. Bagaimana nggak nyampe? Saya udah siap, 5:30 udah siap. Tuh, udah siap ngajar, udah pakai pakaian udah rapi gitu. Biasa 5:30 udah jemput. Ini sampai jam 6 kurang 10, jam 6 kurang seperempat nggak ada kabar ceritanya. Nggak ada yang jemput gitu. Baru 6 kurang 5 menit sebelum maghrib dikirim, Pak katanya mohon maaf ada kendala teknis sedikit, nah, sedang diatasi. Oh berarti nggak bisa jemput. Gitu. Udah saya sholat maghrib, duduk nungguin. Lama baru datang 6:30. Datang langsung berangkat ngajar sana, selesai ke sini. Apa artinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak nyampe kemari. Jadi Pak Firman itu udah datang ke Petamburan, nggak sampai ke masjid, di tengah jalan langsung balik lagi terus ke rumah saya, dia jemput saya gitu. Dari situ baru dibawa saya ke Petamburan, ke Al-Ikhlas, ke Al-Islah, dari situ baru kemari. Ini pertolongan Allah semua. Kalau Allah nggak tolongin nggak nyampe pasti. Apalagi yang ragu-ragu. Minggu lalu nggak datang, apalagi sekarang kayaknya nggak datang lagi nih. Jadi kita mesti yakin gitu ya. Baik. Maka dengan tidak butuhnya Allah kepada makhluk itu mewajibkan atas adanya sifat wujud.
Karena dia nggak butuh, dia wujud, dia ada dia. Ada atau tidak ada manusia buat Allah nggak penting. Allah tetap wujud dia, gitu. Manusia ada, makhluk ada atau tidak ada, Allah tetap ada, gitu. Kidam, terdahulu, sebelum ada langit, bumi, makhluk, semua malaikat, Allah ada duluan. Kidam namanya. Bako, dia tetap tidak berubah, gitu. Kalau manusia berubah, bener nggak? Dulu kita tahun 1900 udah lahir belum? Belum lah. Kalau udah lahir kan udah 124 tahun sekarang. Sekarang ada. Dulu nggak ada, sekarang ada. Satu saat nggak ada lagi. Bener nggak? Ntar udah nggak ada lagi. Jadi manusia itu sifatnya berubah. Kalau Allah nggak pernah berubah dia. Dulu ada, kemarin ada, sekarang ada, besok ada, kapanpun ada terus. Makanya disebut bako, gitu. Jelas ya? Siapa Allah? Mukhalafatul lil hawadits. Berbeda dengan yang baru, katanya. Manusia baru tuh berubah. Allah tidak sama dengan manusia. Setuju nggak? Nih nalarnya gini. Apakah sama tuh yang buat meja dengan meja? Diam aja. Nggak bakal sama dong. Yang buat meja Bang Udin, meja kayak begini, nggak bakal sama Udin sama meja. Kita dalamin lagi. Boleh nggak dibilang ini meja bikinan Bang Udin? Ini anaknya Bang Udin, boleh nggak? Takut amat ya Udinnya? Nggak bisa, marah Udinnya. Kata Udin, bagaimana sih lu? Masa gua kayak begitu katanya? Masa anak gua kayak begini nih? Marah dia. Menghina si Udin dong. Ya kan? Kalau gitu, menjadikan Allah punya anak itu menghina Allah tuh. Kalau dari sudut perspektif gitu kan. Kalau gitu gimana? Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Qiyamu binafsih, dia berdiri dengan sendirinya. Kalau manusia nggak bisa berdiri dengan sendirinya, bapak lahir, ibu lahir, bayi dulu kan? Bayi itu nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sekarang bisa jalan, bisa duduk, bisa ngomong, itu karena kuasa Allah tuh. Allah qiyamu binafsih, nggak butuh semua itu. Dia tegak, dia kuasa, dia hebat. Gitu. Wahdaniyah, esa, itu. Esa nggak ada bilangnya, nggak ada berbilang, nggak 2, nggak 3, nggak 5, nggak 7 katanya. Dan sifat sama, maha mendengar. Gitu. Mana buktinya Allah maha mendengar? Tadi itu contohnya, doa kita dikabulkan karena dia mendengar. Apa bedanya mendengar manusia dengan mendengarnya Allah? Kalau manusia mendengar ada batasnya, dibatasi oleh ruang. Nih, saya paling bisa ngedengar orang yang ada seruangan ini. Ya apa yang ada di Tanah Abang saya nggak ngedenger. Bener nggak? Gitu. Dibatasi oleh waktu, paling sekarang doang. Yang tahun lalu saya udah nggak dengar lagi. Kalau Allah masih bisa dengar, dengar gitu. Jangankan yang kedengaran yang suaranya, yang dalam hati Allah bisa dengar. Dalam hati Bapak dalam hati, habis ngaji pulang mampir dulu gitu. Makan sate ayam. Allah udah dengar tuh. Gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Ya gitu. Bisa tangkap nggak? Gitu. Jadi Allah mendengarnya tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, gitu. Ya. Tidak dibatasi oleh gerak. Allah basor, maha melihat. Mana maha melihatnya? Dia bisa melihat apa yang manusia nggak bisa lihat. Semut hitam. Kalau bahasa kamu semut ireng. Semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap nggak ada cahayanya, Allah bisa ngeliat. Kedengeran? Kita nggak bisa ngeliat. Jelas tuh? Bapak nggak bisa ngeliat
Kalau saya tanya, misalnya ditanya, Bapak tahu nggak 100 meter di bawah Bapak sekarang ada apa? Nggak tahu. Paling kira-kira, ya kan? Tanah, kira-kira ada karangnya, mungkin ada airnya, kira-kira. Benar nggak itu? Belum tentu. Bisa jadi karang semua, bisa jadi batu semua, bisa jadi tanah semua. Allah bisa lihat tuh. Gitu. Kedengeran nggak nih? Ini ngaji-ngaji gini sepele tapi penting. Gitu. Terus Allah kalam, bertutur dia. Gitu. Sudah kita bahas, ada kalam madlul, ada kalam dal. Gitu. Kalam madlul, kalam bila sautin wal harfin. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Gitu. Kalam Allah yang ditunjukkan. Gitu. Jadi Bapak begitu lihat langit, meskipun tuh langit diam, dia sebenarnya ngomong dia. Mau gimana ngomongnya? Saya ada karena ada Allah no, gitu. Bisa tangkap nggak? Matahari, meskipun dia diam nggak ngomong, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, dia bilang saya ada karena ada Allah no. Gitu. Saya tunduk pada Allah, gitu. Bumi beredar mengitari matahari dalam satu kali putar 1 tahun, 1 tahun. Itu juga karena ada Allah, gitu. Tapi ada kalam dal, kalam yang menunjukkan. Mana itu Quran? Ketika Bapak Ibu baca Quran, dia menunjukkan bahwa Allah berkalam, bertutur. Setuju nggak? Nah, kenapa sih Allah berkalam? Nah, gitu. Ini untuk membedakan Allah dengan berhala. Kedengeran nggak? Berhala, biar kita beberekan dia diam aja. Apa beberekan? Teriak-teriak, diam aja dia. Tuh. Ya. Kenapa nggak bisa bertutur? Karena dia benda mati, gitu. Cuman mau ngasih tahu Allah itu Maha hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum. Karenanya dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui. Kalau berhala nggak hidup dia. Kalau nggak hidup jangan disembah dong, gitu. Paham ya? Kaunuhu, keadaannya sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, mutakalliman, bertutur, dan mustahil adanya sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat ini di Allah, katanya gitu. Serta tetapnya sifat jaiz di Allah dalam melakukan sesuatu yang mungkin. Misalnya, mungkin nggak di langit ada UFO? Jawabannya mungkin aja. Kenapa mungkin? Allah bisa membuat itu, bisa juga nggak bikin. Gitu. Dan dengan butuhnya makhluk kepada Allah, maka wajib di Allah adanya sifat kudrat. Kedengeran? Sifat irodat, berkehendak. Gitu. Ilmu, maha mengetahui, hayat, maha hidup. Dan kaunuhu qadiran, keadaannya dia berkuasa, muridan, berkehendak, aliman, mengetahui, dan hayyan, maha hidup. Jadi sifat-sifat ini melekat pada itu tuh tadi tuh, gitu. Waktu Bapak bilang asyhadu alla ilaha illallah, 41 udah. Mestinya, mudah-mudahan ya. Ini kalau udah khatam nih buku udah 41 tuh situ. Ya, mestinya tuh waktu bilang asyhadu, kan kemarin kita belajar kan bidayatul hidayah, asyhadu alla ilaha illallah tuh. Waktu Bapak Ibu bilang asyhadu alla ilallah, 41 di sini sifat Allah udah nempel tuh di pikiran kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 9 sifat Rasul gitu. Jelas? Baca lagi deh. Begitu juga mustahil ada sifat yang berlawanan dengan sifat yang berlawanan ini di Allah, yaitu sifat ajzu, lemah, qahar, jahlun, maut, dan kaum ajizan, karhan, jahilan, dan lain-lain. Nah, itikad yang 41 ini terkandung di dalam syahadat uluhiyah, asyhadu an la ilaha illallah, dan dalam mengucapkan syahadat nabawiyah Nabawiyah. artinya
mengaku terhadap mengaku terhadap pangkat kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mengucapkan untuk membenarkan Rasul dengan apa-apa yang telah dibawanya, yaitu diantaranya Rasul itu wajib, sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Mustahil sebaliknya, yaitu kitbun, khianah, jahlun, dan kitman, serta wajib menetapkan adanya aurat syariah di para Rasul yang tidak mengurangi terhadap martabat kerasulannya. Nah, sekarang sudah jelas bahwa dua kalimat syahadat itu mencakup terhadap semua i'tiqad yang 50 itu. Maka makna lazimnya dari kalimat syahadat itu tidak ada yang maha kaya dari makhluknya serta dibutuhkan oleh makhluknya kecuali Allah. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Ya, namanya ngaji gini baca terangin. Emang kalau ngaji gini emang perlu kesabaran nih. Iya, maaf ya, mesti sabar. Kalau nggak sabar bisa pules. Betul. Kan baca terangin gitu. The text analysis namanya, analisa teks. Jadi teksnya ditulis, dianalisa, diterangin gitu. Beda kalau ceramah kan berapi-api, ya kan? Kita lihat sekarang. Begitu juga katanya mustahil adanya sifat yang berlawanan dengan sifat yang 8 ini katanya kita. Di Allah katanya. Tadi tuh ya hayyan, sama, basar, itu sifat-sifat anzu, lemah. Allah nggak mungkin lemah dong. Kalau lemah nggak ada begini nih, nggak ada langit bumi, nggak ada. Karohah katanya. Jahal, bodoh, nggak mungkin Allah bodoh. Mautun, mati, nggak mungkin Allah mati. Kalau mati nggak ada ngurusin langit dan bumi ini. Dan kaunu ajizan, keadaannya lemah, nggak mungkin. Karhan, gitu, terpaksa, nggak mungkin. Jahilan, bodoh. Dan mayitan, mati, nggak mungkin mati. Mana ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa' sampai selesai. Itu ayat kursi, a'zamul ayah fil Quran. Ayat yang paling agung dalam Quran. Dari 6.000 lebih ayat, yang paling agung itu ayat kursi. Kenapa paling agung? Isinya mengandung asma Allah, mengandung sifat Allah, mengandung zat Allah, mengandung af'al perbuatan Allah, lengkap situ. Makanya membacanya itu dapat reward, dapat balasan. Kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi fi baitihi marratan, siapa orang membaca ayat kursi di rumahnya satu kali, yafiruna minhu syayatin 30 yauman, setan ngacir. Apa ngacir? Kabur sebulan, 30 yauman, 30 hari. Jadi Bapak baca ayat kursi sekali, setan kabur sebulan. Kalau Bapak cecer, nggak mampir-mampir tuh setan. Kenapa nggak mampir? Karena orang di rumah itu bertauhid semua, itu. Jadi kalau Bapak punya rumah, Ibu punya rumah sekarang ini kepengen steril dari pengaruh setan, gampang. Ya. Kalau mau sih baca Al-Baqarah satu surat, 286 ayat. Ada hadisnya, ada. Iqra surat Al-Baqarah, kata Nabi. Bacalah oleh musuh Al-Baqarah, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi yuqra fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah seseorang yang di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau baca Al-Baqarah nggak bisa sebentar, bener nggak? Paling nggak 1 jam, paling nggak. Gitu. Kadang-kadang 1 Ramadan nggak hatam tuh Al-Baqarah.
Nah makanya ada hadis yang lebih sederhana, ayat kursi. Tuh, kalau ayat kursi kan nggak berjam-jam dong, bener nggak? Mahal tuh Pak. Itu baca, tuh, sholat baca, di luar sholat baca. Gitu. Malah ada hadis lain, kata Rasulullah, man qara'a ayatul kursi ba'da sholatil mafruḍah lam yamnahu min dukhulil jannah. Siapa orang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, nggak ditolak masuk surga. Ya Allah. Jadi kalau gitu gimana? Mahal ayat kursi itu. Makanya dia menjawab masalah-masalah ini nih. Dia menjawab semua persoalan-persoalan ini nih gitu. Allah nggak mungkin lemah, Allah nggak mungkin bodoh. Kenapa? Ada semua di ayat kursi. Gitu. Dan i'tiqad yang 41 ini terkandung di dalam syahadat uluhiyah, asyhadu alla ilaha illallah. Itu 41 udah keterangan kayak tadi. Jelas? Dan di dalam mengucapkan syahadat nabawiyah, boleh dibacanya nabawiyah. Kalau saya bilang kan tadi nubuwah, ini yang bagus nabawiyah. Ketika bapak dan ibu mengucapkan syahadat nabawiyah, berarti mengakui gitu terhadap pangkat kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad yang lahir di Mekah itu bukan orang biasa, rasul dia, gitu. Jelas? Jadi kalau bapak bilang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bapak memposisikan Nabi sebagai rasul, gitu. Mulia sekali. Makanya kalau nyebut Nabi jangan asal Muhammad aja. Kedengeran nggak? Muhammad banyak, ada Muhammad tukang ojek. Paham nggak tuh? Ini Muhammad Rasulullah, gitu. Jelas ya? Maka dengan itu mewajibkan untuk membenarkan Rasul dengan apa-apa yang telah dibawanya. Jadi kita mengakui Nabi Muhammad Rasul itu juga sekaligus mengakui apa yang dibawanya. Apa yang dibawa Rasul? Kan gitu kan? Rasulullah ini membawa satu Al-Quran, dua As-Sunnah. Jadi kalau kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, sekaligus mengakui Nabi Muhammad bawa Quran, bawa Sunnah Rasulullah, gitu. Kenapa begitu? Ini otomatis nempel pada zat namanya Muhammad ini, gitu. Kalau ini kita percaya, berarti kita mengakui ini dong, ya kan? Terus katanya, yaitu yang diantaranya Rasul itu wajib sidik. Satu, Nabi Muhammad wajib sidik, sidik itu benar. Nggak mungkin Nabi bohong. Kalau Nabi bohong, kalau Nabi Muhammad bohong, repot kita. Semua yang Nabi sampaikan pasti benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dituturkan Nabi Muhammad pasti mengandung wahyu, katanya gitu. Bukan hawa nafsu gitu, tapi wahyu. Kalau gitu bener gitu. Ya. Amanah, dipercaya. Begitu diterima dari Allah melalui malaikat Jibril, dia begitu disampaikan. Gak ada dikurangin, gak ada ditambahin barang sepotong pun. Amanah tuh. Fatona, cerdas tuh. Kedengeran? Meskipun Nabi tidak seperti bapak dan ibu, pernah sekolah. Nabi meskipun nggak sekolah tapi fatona, dia cerdas. Kedengeran? Apa contohnya? Nabi Muhammad meskipun nggak belajar secara formal, di pendidikan formal, gurunya langsung Allah no. Bagaimana nalarnya? Gini.
Nabi Muhammad pernah lagi jalan di Madinah, mau melewati sekelompok orang Yahudi lagi di pinggir jalan pada ngobrol, lagi pada di pinggir jalan nongkrong, pinggir jalan gitu. Ini di antara mereka nih ada tokohnya, tanya sama Muhammad no, dia mau liwat no. Tanya pertanyaan yang kalau kita tanya dia nggak bisa jawab. Tanya. Kalau emang dia Rasul tanya gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke sono udah dikasih tahu sama Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh gitu. Mereka bakal bertanya kepada engkau tentang ruh gitu. Kulir ruh, jawablah oleh kamu, ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit aja. Bener. Begitu sampai di depan orang-orang Yahudi itu, Muhammad, kalau kamu Rasul coba jelasin apa itu ruh. Bener. Dijawab. Tuh. Kedengeran nggak? Udah disiapin. Kedengeran? Jadi meskipun Nabi disebut Nabi yang ummi di situ bukan bodoh. Ummi arti kondisi seseorang yang seperti baru lahir dari ibunya. Orang lahir dari ibunya kan jujur, lurus, benar, lempeng, setia, loyal. Diem aja nih. Ngaji tauhid mesti mantep nih. Iya, jangan ragu-ragu Pak. Soalnya soal akidah nih. Gitu. Coba, bayi mana ada bohong dia? Kedengeran nggak? Pernah nggak bayi bohong? Nggak pernah dia. Dia jujur. Kalau lapar nangis dia. Bener nggak? Kalau pipis nangis. Kasih tahu, saya pipis nih. Gitu. Jujur banget. Kalau dulu pakai popok. Sekarang Pampers. Tuh. Kalau haus, lapar, nangis dia. Jujur. Nabi Muhammad jujur orangnya. Meskipun sudah bukan lagi bayi, tapi jujur. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang ummi? Untuk memastikan Quran itu wahyu. Kalau Nabi Muhammad pinter, gitu, pinter baca buku, macam-macam, orang bilang tuh Quran karangan Muhammad, terang aja. Pinter, gitu. Dengeran nggak tuh? Dia bilangnya ya Allah nih, padahal karangan dia. Nabi layak tuh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tuh. Emang sengaja sama Allah dibikin nggak bisa baca, dibikin nggak bisa nulis, tapi tidak berarti dia bodoh. Kedengeran? Nah, dan tabligh menyampaikan katanya, mustahil sebaliknya, nggak mungkin dong Nabi ngumpetin. Gitu. Yaitu kidib tuh bohong. Khianat, nggak mungkin khianat. Jahal, bodoh. Dan kitman, menyembunyikan. Serta wajib menetapkan adanya arat basyariah di para rasul yang tidak mengurangi terhadap martabat kerasulannya. Nabi Muhammad punya sifat-sifat seperti manusia. Kedengeran? Aradun basyariah itu seperti manusia. Contoh, manusia menikah, Nabi juga nikah. Kedengeran nggak? Manusia makan, Nabi juga makan. Manusia minum, Nabi juga minum. Manusia tidur, Nabi juga tidur. Cuman ada bedanya. Kedengeran? Kalau Nabi tidur, meskipun fisiknya diam tergeletak, hatinya zikir. Nabi tahu tuh semua yang ada di sekitarnya. Tahu Nabi, gitu. Ada apa aja di sekitarnya tahu. Gitu. Kita enggak, matanya merem, kakinya kerendam air, masih kelker aja tuh. Betul. Dulu tahun 2002 dari rumah saya ke arah Tanah Abang itu banjir. Ada bapak-bapak itu kakinya udah kerendam air. Istri teriak-teriak, "Bang, banjir bang." Kata bininya, "Banjir." Dia kelker, kakinya udah kerendam Pak.
Kedengeran ya? Oh beda, Nabi dengan kita beda. Contoh lagi, manusia kita makan, Nabi makan. Cuma bedanya Nabi dengan kita, Nabi kalau makan nggak sampai terap. Apa terap? Gelegean. Apa gelegean? Hah? Sendawa nggak pernah. Orang sendawa tuh karena makannya penuh, jadi udahnya keluar. Gitu. Nabi nggak pernah makan sampai kenyang. Tuh, kedengeran? Maaf ya, kalau kita kalau belum sendawa belum alhamdulillah. Begitu alhamdulillah gitu. Kalau enggak alhamdulillah dia. Minum, Nabi Muhammad minum juga, cuman minumnya Nabi seperti manusia biasa. Tuh. Nabi Muhammad minum, tapi minumnya nggak kayak orang biasa. Kalau panas pegang, oh panas, belum minum. Kalau kita panas dituang di cawan, ditiupin. Minumnya bunyi seruput aja sampai tetangga sebelah kedengeran lagi ngopi nih bapak. Nabi nggak pernah. Jelas? Dan Nabi nggak pernah minum sampai bures. Nggak pernah. Kalau minum sekali berhenti, minum lagi berhenti. Kenapa? Kata Nabi, la tanafas, jangan kamu bernapas di dalam bejana. Jadi jangan bernapas di dalam gelas. Kenapa? Kalau bernapas dalam gelas sama dengan merusak kesehatan. Kenapa? Kita kan butuh O2, ya kan? Mengeluarkan CO2. Nah kalau kita minum, napas di dalam itu mengeluarkan CO2 situ. CO2 yang keluar kita hirup lagi. Jadi benar Nabi. Dengeran nggak? Kalau di kampung dulu malah sama teko-tekonya diminum. Dituang begini. Ya Allah. Jelas ya? Jadi Nabi makan, kita makan, Nabi minum, beda gitu ya. Jadi nggak sama. Makanya dalam kitab Barzanji itu ada tuh, Muhammadun basyarun lakal basyari katanya. Muhammad itu memang manusia tapi tidak seperti manusia biasa gitu. Paham ini ya? Nah sekarang sudah jelas bahwa dua kalimat syahadat itu mencakup terhadap semua i'tiqad yang 50 itu katanya. Maka makna lazimnya dari kalimat syahadat itu tidak datang katanya. Tidak ada yang maha kaya dari makhluknya serta dibutuhkan oleh makhluknya kecuali Allah. Kalau begitu kita butuh sama Allah. Allahus Somad. Karena kita butuh, kita pantas dong doa, ibadah pada Allah gitu. Jadi belajar tauhid itu ujungnya ibadah. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh sama Allah. Kenapa kita butuh? Karena memang Allah maha kaya gitu. Jelas? Jadi belajar akidah, tauhid, ujungnya syariah. Syariah nanti ujungnya akhlak gitu. Tiga ini menjadi satu kesatuan, itulah Islam. Amin. Ya Rabbal. Ini dulu kali ya. Kadang-kadang kalau kebanyakan susah juga nangkepnya. Tandain sampai halaman 115. Ada yang belum jelas? Ya Pak. Ya. Yang lazim, yang biasa dipakai sholat Pak.
Yang dipakai sholat, yang biasa kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sangat dipegang oleh seluruh mayoritas umat Islam. Bahwa Zakir Naik menyebutnya asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hakikatnya sama, intinya sama, cuma ditambahin pakai hu di situ, abduhu hambanya, wa rasul rasulnya, gitu, sama aja intinya. Ya, tapi yang paling lazim, paling umum sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah cukup itu, gitu. Yang begitu tuh. Itu Pak. Masih ada? Ya. Ya, bahwa Tuhannya satu tapi cara berbeda, itu memang kalau dihitung di dunia sekarang ada 2100 lebih agama, 2100 berapa puluh gitu ya, saya nggak hafal, 2100 agama lebih di dunia. Mereka menyembah, kalau disederhanakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang mengatakan Tuhan itu satu, tauhid, dinut tauhid, gitu. Selebihnya mengatakan Tuhan lebih dari satu, gitu. Ada mengatakan satu itu tiga, tiga itu satu, gitu. Kalau disederhanakan, gitu ya, dari yang sekian banyak itu. Kalau kemudian mengatakan bahwa semua menyembah Tuhan tapi caranya berbeda, gitu. Kita mesti konsisten, gitu. Kalau kita menyembah Allah, maka cara menyembahnya, ibadahnya mesti ngikutin yang diajarkan Allah, gitu. Gak bisa kita menciptakan sesuatu cara menyembah kepada Tuhan yang cara manusia, gak bisa. Jadi kita sholat, ngikutin yang diajarkan Allah kepada Rasulullah, gitu. Mesti gitu. Kalau kita konsekuen dengan yang kita sembah Allah, maka semua yang datang dari Allah kita percaya. Caranya, ibadahnya, model, bentuknya, syariatnya, akidahnya, akhlaknya, ngikutin yang diajarkan Allah. Jadi seragam. Nah, kita nggak bisa, misalnya saya menyembah Tuhan, caranya menurut kita nggak bisa. Cara yang mesti dipakai ngikutin yang diajarkan yang disembah nih, gitu. Nggak bisa kita mengkreasi sendiri, gitu. Gitu Mas. Jadi ngikut, gitu ya. Tadi tuh misalnya nih, kalau kita mengatakan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, gitu. Asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan begitu kan? Itu. Kalau ini yang kita pakai, maka konsekuensinya semua yang datang dari Nabi Muhammad, Al-Quran kita ikutin. Nah, di dalam Quran dan Sunnah Nabi ini, nah gitu, sudah ada cara-cara ibadah. Nah, karena kita ngikutin ini dan ngikutin ini, maka cara ibadahnya juga mesti seperti yang diajarkan ini dan dicontohkan oleh ini. Gitu. Nggak bisa mengkreasi sendiri. Bisa tangkap nggak? Begini, nggak bisa. Bisa tangkap nggak itu? Itu kreasi manusia. Gitu. Mesti ngikutin yang dari sini, diajarkan ke sini, dicontohkan kepada kita. Gitu. Bisa tangkap? Itu sebabnya coba Bapak lihat, orang kalau pergi ke Mekah seragam, ya kan? Sholat Isya semua 4 rakaat, ya kan? Dari mulai takbir sampai salam sama semua, nggak ada yang model lain. Gitu. Jelas nggak? Nggak bisa. Saya mau bikin 6 aja, nggak bisa. Mesti 4. Kenapa? Yang dicontohkan Allah dan Rasul 4. Ya kita 4, makanya seragam semua. Haji itu seragam semua.
ada kesamaan dalam cara melaksanakan ibadah. Gitu. Jelas? Orang meninggal dikubur sama seperti diajarkan Nabi Muhammad. Sebenarnya sama Pak, uluhiyah, ilahiyah sama. Uluh dari kata ilahi, ilah itu Tuhan gitu. Yang disembah. Makanya kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu. Katakanlah olehmu ya Muhammad, gitu, aku berlindung kepada Rabbun nas. Rabbun nas itu pencipta manusia. Siapa? Allah gitu. Siapa Allah? Yang pencipta Malikin nas, dia penguasa manusia gitu. Mana bukti dia penguasa manusia? Kalau Allah mau bikin kita meninggal kapan aja bisa. Tadi tuh. Tapi Allah bukan cuman malik dia manusia, bukan raja manusia saja, bukan pencipta, tapi juga ilahin nas, yang disembah oleh manusia gitu. Apa bedanya kita dengan Abu Lahab misalnya? Abu Lahab tahu kalau Allah ada, tapi dia nggak menyembah Allah. Itu bedanya tuh. Ya, kalau ditanya kamu tahu nggak Allah ada? Tahu katanya gitu. Tapi saya tidak menyembah Allah, saya menyembah Lata, Manat, Uzza. Kalau menurut dia, Lata, Manat, Uzza itu adalah miniatur Allah. Gitu. Nah kita nggak pakai miniatur, langsung Allah sono. Bisa tangkap ya? Jelas? Baik, kalau udah jelas kita tutup aja dah, benar nggak ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.